saudara. Ini kurang suci dulu ini ya. Benar. Jadi saya bikin gereja baru namanya diskotik ya. Saya dulu bikin di dekat sini, dekat Kaliasin ini ya. Terus saya mau bilang sama saudara, saya jauh daripada Tuhan. Saudara, saya bilang tidak, saya harus ada bersama keluarga saya. Saya ada bersama istri saya, anak-anak saya untuk melayani Tuhan sama-sama. Amen. Kita baca ayat ini, dikatakan 2 Tarik 20 ayat yang ke-13. Waktu itu dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri, anak-anak mereka. Amin. Amin. Dibawa semua. Please, kalau ada suami atau istri atau anak atau orang tua yang belum datang ke gereja, berdoa hari ini, katakan, Tuhan, aku berdoa supaya mereka datang mencari Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Rajamu yang luar biasa. Haleluya. Ini yang luar biasa sekali. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana supaya roh kita tidak padam, mengembangkan hidup yang penuh atau mengucap syukur. Hidup ucap syukur. Saya tulis dalam 1 Tesalonika 18, itu dibilang, kita harus mengucap syukur karena itu kehendak Bapa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu kehendak Bapa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti kalau saudara di rumah saudara bisa baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tanda orang yang beriman itu adalah orang yang mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang saya nggak pernah diundang, Pak, kita mau bikin kebaktian ucapan syukur karena anak saya baru tabrakan. Nggak pernah itu, saudara. Saya sering dengar ucap syukur karena ketemu jodoh, ucap syukur lulus, ucap syukur punya perusahaan baru, ucap syukur ini. Tapi jarang yang bilang, Pak, saya mengucap syukur karena rumah saya kebakaran. Tahun 96, ini saudara kita di Belanda belum tahu. Tahun 96, kami mendirikan gereja di kota Delft. Dan pada tahun itu, bulan April tahun 96, gereja yang kami bangun dibakar. Saya pikir dulu cuma di Indonesia, di Londo podo ae. Kenapa? Karena setannya podo. Ngerti nggak saudara itu? Mau di Belanda, mau di Amerika, mau di mana saja, saya mau bilang dibakar. Kaget jam 2, jam 2 pagi saya di bel dibilang dari wali kota bahwa gereja kamu dibakar. Waduh, saya datang, kau besar. Wih Tuhan, terima kasih. Tapi di hati saya bilang, buat gerejaku menyala kayak gini Tuhan, sampai orang lihat semuanya gitu loh. Kobong gitu ya. Tuhan bikin tapi yang rohani loh Tuhan. Amin toh. Saya bilang Tuhan lakukan Tuhan. Habis loh. Gak punya duit, gak punya apa-apa, habis, semua habis. Kami gak tahu harus bikin apa. Saya berdoa sama Tuhan. Karena minggu depan masih kebaktian. Saya gak tahu harus bikin apa. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang sama saya, kamu ibadah di sana. Di gereja dulu namanya Sion Scare, sekarang ganti Hofcare. Beribadah di sana. So, saya bilang sama pengurus, kita mau kebaktian di sana. Mereka bilang apa? Pak, mahal di sana. Kita baru kebakaran, duit nggak ada. Kita baru saja bangun, sekarang diobong, nggak punya duit. Bagaimana? Siapa yang bayar? Saya bilang, yang bayar Tuhan. Karena yang nyuruh Tuhan. Amin. Dia bilang, tapi Pak, bener loh Pak, ini nggak ada duit. Tenang. Oh, belum apa-apa, udah takut. Saya bilang. Manusia itu seringkali takut sebelum bertindak. Bukan berpikir, tapi takutnya lebih dulu. Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, coba hubungi mereka. Dan ketemu orang di sana. Omong, mereka bilang apa? Pakai aja gereja kami. Gak usah bayar. Loh, kita udah takut sekarang gratis. Oh, haleluya. Allah kita luar biasa. Amin. Amin, saudara. Dan karena Tuhan sudah memberkati, maka kami bilang pada gereja yang kami sewa, kami ingin dukung gereja itu. Sehingga setiap bulan pun kami membayar sewa. Dan saudara, gereja yang kami pakai, sibuknya itu lebih sibuk kami daripada yang punya. Ya. Gereja ini sekarang menjadi 3 gereja menjadi 1. 2 gereja yang lain bangkrut. Bangkrut gabung jadi 1. Jumlah jemaatnya masih lebih sedikit dari apa yang kami kerjakan di sana. Sedih sekali. Saudara, mereka udah gabung, wah mereka ganti pastor. Bagus sekali, saya kagum, saya temuin pastornya. Semangat, tiba-tiba tahun ini. Saudara, kami diberitahu, please, kalau habis kebaktian, kursi-kursi muring kesen. Jangan dibiarkan, karena jemaat kami berkurang.
Sedih banget, saudara. Iya, mereka berkurang, tambah lama berkurang. Saya bilang, wow, kita mesti berdoa. Saudara, saya mau bilang sama saudara, Belanda adalah salah satu alat Tuhan yang memberkati Indonesia. Dari dulu, lewat Joseph Kahn yang mendarat di Maluku, maka Injil Kristus nyampe ke antara kita semuanya. Jadi Belanda menjadi berkat buat kita juga. Amin. Saya tidak ngomong soal politik, tapi saya ngomong tentang anugerah Tuhan yang Tuhan pakai melalui mereka, orang-orang dari Belanda, untuk memberitakan Injil buat kita. Sekarang kita berdoa supaya Belanda pun diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Amin. Dan mungkin saya dengarkan juga, saya beritahu buat saudara juga, kenapa kami ke Belanda? Karena salah satunya adalah Tuhan berkata ini, pergilah kamu ke Belanda, tinggallah di kota Delft. Dan dia bilang, Tuhan berkata, bersama dengan hamba-hambaku yang ada di Nederland, dorong pintu kebangunan rohani Eropa. Kalau pintu ini terbuka, Eropa akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Jadi please, mulai sekarang saudara izinkan Pak Philip Mantova ke Belanda. Ya toh, dia sudah datang berapa kali, saya mau teguhin bahwa memang saudara, waktu itu Tuhan bilang, dorong, ajak hamba-hamba Tuhan Belanda, dorong pintu gerbang Eropa ini. Waktu saya share ini di gereja namanya ComNC di Rotterdam, beberapa hamba Tuhan panggil saya, dan mereka bawa saya keluar, pergi ke satu danau, kayak danau gitu, terus disuruh baca, ada tulisan, aeroport. Saya tadinya nggak ngerti, saya tanya sama yang membawa saya, itu Pastor Henk Karlse, saya bilang, Pak Henk, itu apa tuh? Aeroport, itu pintu Eropa. Oh ini pintu Eropa, ini Londo katanya. Belanda, Pak Henk tuh bisa ngomong Jawa. Londo, itu pintu Eropa. Ayo kita sembahyang buat Nederland, supaya Nederland dibangkitkan menjadi berkat bagi Eropa dan bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan dengar, Indonesia sudah sangat diberkati. Setiap kali kalau kami masuk Indonesia, saya bilang, Tuhan, aku iri tenan Tuhan. Indonesia kayak gini, Tuhan lawat Belanda Tuhan. Lawat Jerman, lawat Prancis, lawat Ukraina, lawat Eropa, lawat Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa, saya mau katakan bahwa saudara, Nederland ini khususnya gini. Negara ini terbuka untuk banyak bangsa. Sampai-sampai saya tidak pernah dengar bangsa-bangsa yang saya temui. Saya tanya, ini di mana negara ini? Beberapa juga ada yang nanya sama saya, Indonesia itu di mana? Ya. Tapi kalau ngomong Bali, mereka tahu. Indonesia nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi, ada om-om dekat kota yang di atas, di Nederland Utara, ngomong gini sama saya, itu Victor, orang tuamu masih tidurnya di pohon-pohon. Orang, saya bilang gitu. Oh, kurang ngeru, Surabaya mulai gede-gede hancur hatiku, itu bayangan jelek. Memang masih ada yang di sono waktu ya tuh. Saudara pergi ke Papua, kalau saudara ke Manokwari kaget, waduh, modern, mereka ada TV, ada semuanya, bagus. Papua, saya pernah pergi ke sana, waduh, masih pakai koteka tapi melbunyi supermarket, wah keren. Mantap. Ya, tapi saya mau bagi bagian terakhir, yaitu mengembangkan hidup untuk ucap syukur. Jadi kalau ada apa-apa, ucap syukur. Ngucap syukur itu tanda engkau percaya bahwa Allah pasti melakukan segala perkara. Ucap syukur, amin. Dan Tuhan akan campur tangan dengan cara yang ajaib. Allah yang sanggup itu akan menyanggupkan kita semuanya. Hari ini, ya roh saudara semua kembali menyala-nyala. Katakan, aku mau ingat Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Tim pemuji naikkan pujian tadi. Dan kita akan berdoa bersama. Haleluya. Thank you. Amin. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Oh Father, thank you. Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Amin.
kemenangan terjadi di sini. Katakan di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Semua katakan yakin Kau hadir di sini. Benar. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua angkat tangan, biar song leader singer nyanyi lagu ini. Mari angkat tangan bersama-sama. Yang yakin, angkat tangan. Pada pagi hari ini, katakan sama Tuhan, aku bersyukur, aku hadir di sini. Aku cari Engkau, supaya rohku tenang menyala-nyala. Aku berdoa, aku mau bawa keluargaku menjadi alatmu sama-sama menyembahmu. Dan aku mau belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Saudara sudah tahu tanda-tandanya yang menyebabkan kau meledak rohmu. Kau mulai tahu siapa dirimu hari ini. Kalau rohmu padam, katakan aku mau bangkit hari ini. Karena Kau menyediakan kemenangan. Sama-sama aku yakin. Oh. Suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Mari, jangan roh kita padam. Haleluya. Suara kemenangan. Haleluya. Hosana. Haleluya. Suatu firman sudah disampaikan dan saya merasakan hati kita semua yang dibangun. Amin. Yang merasa dibangun hatinya di atas dasar iman yang teguh. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Makasih pada Pak Victor yang masih melayani 2 kali lagi. Sungguh merupakan sebuah berkat. Datang jauh dari Belanda, bangga punya orang Indonesia seperti itu di Belanda. You are really truly our pride, our national pride in Netherlands. Berikan tepuk tangan untuk beliau dan keluarganya. Sebelum kita akan akhiri ibadah ini, saya tergerak melakukan sesuatu. Kita ngalir saja dulu. Why not ask Pastor Matius van der Steen? Can you please come up here? Yeah. Come please. Yeah. You want to say a few words to the congregation, just to edify them, to encourage them, yes. And also please explain about your group and what you all are expecting here while here in Indonesia. What do you guys expect from here? I will translate. Yeah. You speak in English. I'll translate into tongues. Terima kasih. It's okay, don't worry. You can speak it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Well, first of all, pertama-tama, it's so good to be home. Senang sekali berada di rumah. It's so good to be home. Senang sekali berada di sini seperti di rumah sendiri. In fact, some years ago I was here with my whole family, staying at Pastor Philip's house and with the beautiful family, Pastor Yusuf and the family. Berapa waktu yang lalu saya dan keluarga selama 1 bulan tinggal di Indonesia di rumah Pastor Philip dan di rumah Pastor Yusuf. And we were really excited to be here for like almost 2 months. Dan kita betul-betul sangat-sangat senang sekali berada di sini waktu itu selama 2 bulan. In fact, we were ready to live here in Surabaya. Bahkan kami sempat berpikir untuk pindah ke Surabaya loh. And this church will be my home church. Gereja ini akan menjadi gereja lokal saya. But God started to speak differently.
Tapi Tuhan berbicara berbeda. But still, when I'm here, I feel like this is really my second Meskipun home. bukan kehendak Tuhan untuk saya berada di sini, setiap kali di sini rasa seperti di rumah. And the reason why we are here Dan alasan kenapa kami ada di sini is kali ini, because we believe that the biggest revival, the biggest transformation karena kami percaya bahwa transformasi dan kebangunan rohani yang terbesar is taking place right now in Indonesia. sedang terjadi di Indonesia. And what Pastor Victor just said, I want to confirm. Apa yang Pastor Victor barusan katakan, saya mau meneguhkan. There is a new sound. Ada suatu suara yang baru. When I just walked in, I feel like there's a new sound above Mawar Sharon. There's a new sound being released in this church. New sound, you mean sound, right? A sound like a voice. prophetic voice. Ya, sewaktu saya masuk kemari tadi, saya tiba-tiba merasakan seperti ada sebuah suara yang baru, suara surgawi. Ketika masuk di sini, ada suara itu di gereja ini. It's like a spiritually sound being released from heaven through your life. Seperti ada sebuah suara profetik sedang dilepaskan ke dalam kehidupanmu, gereja What will Mawar Sharon, shake the nations? yang akan melalui sini menggoncangkan negeri. Are you still with me? Anda masih bersama dengan saya. And for a very long time, Dan untuk waktu yang cukup lama, Holland has been called a missionary nation. Holland telah menjadi sebuah negara misionaris. I think it's even prophetic that you are here speaking about Holland and we are here with Holland. We feel so connected with you Indonesian people. Dan pasti hari ini begitu profetik sekali bahwa Pastor Victor ada di sini bicara tentang Holland, tentang Belanda, dan orang-orang Belanda di sini semuanya kayaknya sudah diatur Tuhan tanpa sengaja. And while we as a nation 100 years ago were sending up missionaries, Kami sebagai bangsa Belanda ratusan tahun lalu mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia. now that anointing has come upon Indonesia. Tapi sekarang urapan itu ada di Indonesia. Now you are going to bring the gospel back to Europe. Anda lah yang akan membawa Injil kembali ke Eropa. Are you still with me? Apakah Anda mengerti apa yang saya Are you katakan? still with me, church? Apakah Anda masih bersama dengan saya, gereja? Fire of God is here Api today. daripada Roh Kudus masih ada di sini hari ini. And He has called you. Dan Tuhan telah memanggilmu. Maybe you say, "Oh, I'm just me, just praying in a corner from Indonesia." Oh no, your prayer will shake nations. Mungkin saya merasa saya bukan apa-apa, saya seperti orang yang ada hanya orang kecil saja. Tapi no, tidak. Anda pasti akan dipakai Tuhan untuk menggoncang dunia lewat doa Anda. Paling Amen. tidak. Amin. And one more thing. Satu lagi. You all know when the Holy Spirit fell in Acts 2. Dan Anda tahu waktu Roh Kudus turun ke atas gereja di It was because of the disciples praying for 10 days. karena murid-murid Tuhan berdoa minta Pentakosta. It was not because the disciples speak in tongues, the atmosphere in Jerusalem was changed. Bukan karena para murid-murid itu berdoa meminta bahasa roh saja atau bahasa lidah. It was because 10 disciples, 120 disciples were praying day in and day out for that sound. Karena pada waktu itu murid-murid Tuhan berdoa untuk nubuatan Tuhan digenapi pada saat itu sebuah suara yang baru. And then suddenly the sound of heaven was being Dan released. tiba-tiba seperti ada sebuah angin keras, seperti sebuah suara memenuhi ruangan itu. People who 50 days before said, "We want to kill Jesus," said, "How can I get saved?" Berapa puluh hari yang lalu orang-orang berkata bunuh Yesus, tapi setelah itu orang berkata selamatkan kami, It's selamatkan because saya. of your prayer. Itu karena doa-doa. A new sound of heaven will be released over the nations. Ada sebuah suara yang baru yang akan Tuhan lepaskan ke atas bangsa-bangsa lewat sini. You are all part of very big things. Anda adalah bagian daripada itu. And I want to thank Dan saya mau bersyukur, Mawar Sharon berterima kasih pada for masyarakat making a difference in the nations. telah membuat suatu perbedaan di antara bangsa-bangsa. And the membuat reason why we are perubahan. here, Alasan kami ada di sini because there are still nations in Southeast Asia karena masih ada bangsa atau negara-negara di Southeast Asia atau di Asia Tenggara where you get killed, di mana orang-orang Kristen masih where dibunuh you come together as a church. ketika mereka berkumpul bersama-sama I memuji talk Tuhan. about North Korea. Korea Utara contohnya. I talk about Vietnam. Saya berbicara tentang Vietnam. I talk about Burma. Saya bicara tentang Myanmar atau I Burma. talk about Laos. Saya bicara tentang Laos And so contohnya. Mawar Sharon Jadi Mawar Sharon make it possible for us membuat hari ini kami bisa datang ke to sini invite all these key leaders from all these nations I just mentioned. menjadi host daripada para pemimpin-pemimpin rohani atau gembala-gembala, pendeta-pendeta dari negara-negara yang baru They saya are sebutkan. all flying in right now. Mereka sekarang sedang terbang kemari ke Surabaya. Actually, we have a group here of Laos. Kita juga ada orang-orang dari Laos, hamba-hamba Tuhan dari Laos di sini. And they make a difference. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi agen perubahan. Actually, we have quite a high official here with us Dan kita juga punya beberapa orang yang merupakan pejabat tinggi di negaranya. Di who tempat ini. opened the door to do gospel
crusades. yang membuka pintu agar KKR akan terjadi nanti di negara itu. And Pastor Philip is part of this. Dan Pastor Philip bagian dari Mawar Sharon is part KKR of itu. this. Dan Mawar Sharon adalah bagian dari KKR Amen. itu. Amen. So tomorrow we all go to the prayer mountain, your prayer mountain. Nanti berapa hari lagi kita akan berada di prayer mountain atau di bukit doa. And for 5 days we go to hear from the Lord. Selama 5 hari kami akan ada di sana untuk mendengarkan suara Tuhan, suara profetik. How we can reach the southeast close Bagaimana kita nations. bisa menjangkau negara-negara Asia Tenggara yang tertutup rapat-rapat You terhadap are Injil. part of a breakthrough in the nations. Anda adalah bagian daripada terobosan itu. Amen. Amin. I want to ask a blessing over them. Is it Saya okay? ingin sekali untuk meminta berkat Anda dan doa Anda bagi mereka. It's Sure, very, that will be very very, beautiful. That was already in my mind. okay. Shall we just lift up our Mari hands kita to angkat tangan heaven? kita dan mulai berdoa minta berkat Tuhan atas negara-negara yang perwakilannya di sini hari ini. Ore mataku rabata sinona. Kepada yutu syuru birabata kaya syakata maramata kaya. Narabakunda Oramakapataka maya shana namataka maya shana mataka maya shana. Oramakapataka maya shana namataka maya shana. Oramakapataka maya shana mataka maya mataka maya shana namataka maya. Oramakapataka maya mataka maya shana. This church, just for 1 minute, just raise up your spiritual language to heaven. 1 menit ini kita naikkan berbahasa lidah, berbahasa Indonesia, berdoa kepada Tuhan. Ora makapaya. I'd like to ask all the representatives of these nations to come forward if you don't Yes, mind. please, the Leos. Please come forward. Kita minta mereka untuk maju ke depan dan Pastor Victor, Pastor Yusuf dan kita semua para hamba Tuhan di depan sini bisa langsung tumbang tangan dan berdoa bagi mereka. Sementara semua jemaat, will you all stretch your hands forward? Mari kita semuanya ulurkan tangan kita ke depan. Kita mulai doakan mereka dari Laos, dari dan mereka yang masih terbang kemari juga kita doakan mereka. Kita doakan yang dari Vietnam, dari Burma, dari Myanmar. Let's just pray for them. Let's just bless them. Let's just bless them. Let the fire of revival come upon them in the name of Jesus. We ask for nations, Lord. We ask for nations. Kami meminta bangsa-bangsa bagi, ya Tuhan, dari Indonesia, ya Tuhan Yesus. Lahir kebangunan rohani yang sampai ke situ membawa api yang lebih besar sampai ke sana menjadi api lokal. Dalam nama Yesus. Bless them, Father. Ulurkan tanganmu, kita berbahasa lidah, berdoa bagi mereka. Untuk para pendeta-pendeta dari Vietnam, Laos, Myanmar ini yang masih akan berdatangan juga berapa hari kemudian. Kami minta api kebangunan rohani dari Indonesia yang dibawa mereka pulang nanti ke rumah. Sampai di sana menjadi api lokal, menjadi api kebangunan rohani Vietnam, api kebangunan rohani Laos, api kebangunan rohani Myanmar, api kebangunan rohani Thailand. Dalam nama Yesus kami minta Southeast Asia for Jesus, Asia Tenggara bagi Yesus. Biar terjadi perpaduan urapan dari Belanda dan Indonesia. There is this there's the unity of the anointings from the Netherlands and from Indonesia combined in one. We're claiming Southeast Asia for Jesus, Southeast Asian nations. All doors that are shut right now, we pray for a breakthrough. Setiap pintu yang tertutup rapat kami minta terobosan rohani dari Tuhan di dalam nama Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau ada di sini. Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi ku yakin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan.
sorak-sorai bagi Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami siap untuk pulang. Lebih tepatnya kami siap Engkau utus. Kami terima nubuatan itu di hati kami, baik lewat khotbah maupun lewat pesan singkat. Bahwa hari ini kami menjadi gereja yang misionaris ya Tuhan. Ingatkan kami, bukan kebetulan Kau menempat kami di tempat pekerjaan kami. Kami harus jadi terang dan garam, jadi saksi. Mungkin kami tidak akan sampai ke Afghanistan, tetapi di komunitas kami adalah utusan-utusan Allah. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang misionaris ini, yang tahu misi visi mereka dari Tuhan Yesus, mengapa mereka hidup, mengapa kami hari ini ditempatkan di mana kami berada. Semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dari Roh Kudus membuatmu meningkat bertambah, bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Rohmu tidak padam tapi menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, Kau pakai gereja ini secara korporat maupun individu lepas individu. Seorang setiap jemaat demi setiap jemaat ya Tuhan Yesus akan menjadi saksi Tuhan dan memenangkan banyak jiwa-jiwa, sehingga suatu hari kelak di sorga kami akan bersinar terang bagaikan bintang-bintang seperti janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulang membawa damai sejahtera, dan biarkan minggumu diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you. Baru saja kita menyaksikan tayangan MSTV. Saya percaya tayangan tadi dapat memberkati hidup Anda. Jika Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka dengan iman Anda bisa klik I accept Jesus di bawah ini. Dan jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda bisa klik prayer request di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan MSTV berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi Engkau, Nusa bangsaku. Ku berdiri di sini untuk menjagamu. Maju bersama kita melangkah
alun bak melodi